sini aja Bu ya. Oh iya. Ya, kenapa duduk Bu? Nih. Halo adek. Aduh. Kenapa ini? Maaf, ibu siapa ya? Saya Ibu Sinta. Ibu Sinta. Saya benar ayahnya Bu ya. Iya. Ibu Sinta. Nama adeknya siapa ini? Zakia. Zakia. Panggilannya? Kia. Kia. Oh. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Bu ya. Iya. Ada yang mau diingat Bu? Konsultasi? Iya, tadi kan saya dari bidan. Oh, dari bidanan ya? Terus saya disuruh ke sini untuk konsultasi soalnya berat badan anak saya ini nggak bertambah setiap bulannya. Setiap bulannya? Iya. Ibu bulan kemarin timbang Bu? Iya. Di Posyandu atau di sini? Di Posyandu. Posyandu. Sebenarnya bulan kemarin disuruh. Oh, kesini disuruh ya. ini dari Posyandu, Ibu dari Posyandu disuruh. Iya. Iya. Oke. Usia saat ini berapa Bu adeknya? 16 bulan. 16 bulan. Tadi sudah ditimbang Bu ya? Iya. Berapa timbangannya Ibu? Timbangannya tadi 8 nih. 8 kilo. Oh iya. Padahal naik aja Bu ya dari bulan Iya. kemarin, tapi dirujuk ke sini. Iya ini Bu, kenapa jadi dirujuk ke sini? Karena ini Bu ya. Nah, Ibu lihat dari buku KIA-nya di sini Bu. Nah, untuk grafiknya sendiri Bu ya, dia lebih datar gini ya, cenderung datar ya. Nah, di sini kan memang timbangannya 8 kilo tadi ya Bu ya, di Iya. bidannya ya. 8 kilo, tapi kemarin 7,9. Memang ada peningkatan 1 on. Tapi kenapa bila dinyatakan tidak naik? Karena ini Bu, kita tuh ada namanya KBM atau kenaikan berat badan minimal. Jadi anak dinyatakan berat badannya naik jika ini Bu, nih ada nih KBM atau kenaikan berat badan minimal. Nah, untuk anak usia Kia ini sendiri minimalnya itu harus 200 gram per bulannya ya untuk kenaikan berat badannya. Di sini Kia cuma naik 100 gram. Bulan kemarin juga Bu ya, malah kurangnya ya 100 gram juga kenaikannya. Jadi memang 2 kali tidak naik ini ya. Iya. Oke, untuk berat badannya ya. Untuk makannya sendiri gimana Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau makanan itu memang agak susah sih. Susah ya. Iya. Berapa kali Bu makannya? 3 kali. Cuma kalau misalnya dia nggak mau, saya nggak maksain sih. Kalau misalnya dia nggak mau, udah saya berhenti. Saya Oh stop. gitu. Maaf. Jadi masalah di situ bukan nangis atau apa dia Bu kalau dikasih makan? Iya, nangis. Dia nolaknya kayak dilepeh atau dia didorongnya gitu sih. Pokoknya nggak mau. Nah, Jadi kalau dia makan biasanya di main HP kayak gini ya Bu ya? iya. Dialihkan gitu ya. Untuk ini sendiri Bu, apa teksturnya sendiri Ibu berikannya kayak apa sudah Bu? Nasi lembek sih. Lembek, jadi nggak sama dengan nasi yang Ibu dikenyat-kenyat itu nggak juga, cuma lebih lembek aja ya. Lembek. Jenis makanannya Ibu masalah seperti apa? Sama kayak di rumah sih. Kalau di rumah sayur bening, dia makan sayur bening juga. Oh, jadi apa yang apa yang sama masak makan. ya? Ini mau aja adeknya Bu? Ya itu agak susah, dia nggak mau makan, nggak habis gitu kalau misalnya semangkuk porsinya itu. Tapi Nggak pernah maksudnya habis. masih dikasih itu makan aja tapi mau Iya, mau aja biar ya. suap aja. Kalau untuk ikan-ikanan sendiri dia mau Bu? Mau. Iya mau Bu ya. Ini Bu sebelumnya ini saya tanya-tanya ke belakang Bu ya. Iya. Untuk kemarin persalinan kemarin ini lahirnya normal Bu ya Kia ya? Normal. Normal. Nah saat persalinan kemarin ini dia ini enggak Bu diletakkan di dada ibunya enggak? Oh enggak. Enggak. Oh kenapa itu? Karena kan berat badannya di bawah tuh. Oh iya ya, ya 2,3 Bu ya, Iya. kemarin ya. Tapi dia ASI Bu ya, ini keterangannya sini ya. Iya sih. Masih ASI, jadi kemarin memang DIMD Bu ya. Kalau yang letakkan di dada itu sudah dilakukan ya. Iya. Untuk kondisi sendiri Bu, ya saat ini maksudnya ada sakit kah dia belakangan ini atau bulan-bulan kemarin? Enggak sih, sehat aja, cuma ya susah makannya aja. Susah makan ya. Itu waktu ini saya kalau dia dari KMS itu tadi Bu, untuk usia 6 sampai ke 6 bulan ini naiknya bagus aja Bu. Mulai penurunan ini dari usia 7 bulanan ya. oh iya ini ke atas nih 8, 9 nih sampai 9 masih naik. 10, 11 ini sudah mulai turun-turun ya Bu ya. Iya. Nggak sakit itu kemarin? Enggak.
Jadi Cuma saya seling ini sih, ASI saya seling support. oh jadi ini Bu pakai support saat ini ya? Iya. Support ini dari kapan Bu? Dari usia berapa? Dari 7 bulan ke atas. Oh 7 bulan ke atas sudah pakai support. Ini kalau boleh tahu kenapa Ibu pakai support Bu? Karena saya kerja kan, jadi Oh saya ini selingnya kerja. Iya Bu ya, jadi pakai selingan ya. Ibu enggak pernah coba pompa atau peras? Oh, enggak pernah. Oh enggak. Iya. Memang kasih itu aja memang support langsung Iya. ya. Terus ini Bu, waktu Ibu masih hamil kemarin, Ibu ini rutin Bu ya pemeriksaannya? Iya, rutin. Rutin. Terus untuk tablet tambah darahnya sendiri Bu, ini kayaknya memang dikasih sih, cuma Ibu rutin tak minum tablet darah? Kalau itu saya jarang. Soalnya kalau minum itu saya agak mual, jadi jarang saya minum. Oh wah. Tapi untuk makan aja, maksudnya nggak yang Iya, makan aja sih. mau muntahnya? Pas awal-awal kehamilan aja. Oh kehamilan. Iya. Iya. Untuk yang lain nggak ada Bu ya waktu kondisi waktu hamilan itu? Iya. Maksudnya persalinan ibu ini kan berapa bulan? Cuma berat badannya agak rendah ya. Ini kembali lagi ke makannya Bu ya. Untuk persiapan sebelum makannya sendiri ya, Dekia itu ibu kalau di rumah gimana Bu? Yang gimana itu? Persiapan kalau mau ngasih makan, Cuci tangan aja sih saya. cuci tangan Ah, ya, cuci tangan biasa. Kalau boleh tahu cuci tangannya pakai sabun nggak Bu? Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Selalu buru-buru. Tetap cuci tangan Bu ya. Walaupun tidak pakai sabun. Iya. Baik Ibu, di sini kan saya sudah dengar dari Ibu ya bahwa di sini adiknya berat badannya belum tidak naik maksudnya itu ya, nggak mencapai KBM-nya ya. Di sini Bu, kalau dari yang Ibu paparkan tadi, yang pertama mungkin ini Bu ya, yang pertama anaknya susah makannya ya. Terus juga ini Ibu dikasih support, walau Ibu kan kerja Bu ya, jadi dikasih support. Padahal sebenarnya kan bisa dikasih ini Bu, ASI perah dari ibunya, bisa dikasih. Iya, sebenarnya Ibu bisa kasih ASI perah. Jadi ASI tetap dikasih. Tapi kalau di rumah Ibu ada di rumah dia masih mau ini nggak nyusul? Mau sih. Masih mau. Jadi kalau malam Kalau nyusul? malam, nah, Oh. kalau saya kerja pakai susu hormonal. Pakai dot atau Iya, gelas? pakai dot. Pakai dot. Oh. Mau dua-duanya masih berarti ya? Iya. Dot mau ya. Oke Bu. Nanti kita langsung aja Bu ya. Saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana pemberian makan buat Kiaknya ya. Ini kan dari kita tahu usia Kiak ini sudah masuk usia 12 sampai ini ya Bu ya. Dari 12 sampai 24 bulan karena usianya sekarang 16 bulan Bu ya. Iya ya. Ibu mohon maaf kalau untuk dari gambar ini Bu bisa ceritakan sedikit nggak Bu apa nih yang ada di gambar ini? Itu makanan yang ada di semua ini ya. Iya, diceritakan bisa Bu. Ini kan dia makanannya sama nih sama yang dimakan sama orang-orangnya. Terus apa lagi nih di gambar ini Bu? Makannya? Ya, ada buah gitu ya. Dijelaskan? Ya gitu aja, nggak apa-apa Ibu. Yang Ibu lihat aja dari gambar ini apa bagaimana? Diceritakan. Dia sop sendiri gitu kan ya. Ya, betul. Apalagi dulu. Kayak mengajarkan buat makan sendiri gitu ya. Betul. Lanjutnya Bu, apalagi Bu yang bisa diceritakan dari ini? Ada gambar ini. Apa ini Bu? Ini menyusui anaknya gitu. Betul Bu. Ini Bu. Itu cuci tangan. Ya, menggunakan apa dia Bu? Menggunakan sabun. Ya, jadi cuci tangannya pakai sabun ya kalau bisa ya. Lanjutnya Bu, di sini ada gambar apa lagi Bu? Ini kalau pagi makan makanan berat gitu. Agak siang mungkin sekitar jam 10 makan buah-buahan. Ya betul. Jam siangnya makan berat lagi. Ya betul Bu. Agak sorenya makan buah, sore menjelang malamnya makan berat lagi. Ya betul Ibu. Nah, dilihat di sini Bu ya, dari gambar bahwa berarti dalam satu hari ini berapa kali pemberian makan Ibu? 3 kali. 3 kali makan berat dan 2 kali selingan ya. ya betul Ibu. Nah, untuk makan beratnya sendiri dari gambar ini bisa dilihat seperti apa Bu? Bentuknya, teksturnya. Nasi itu ya. Jadi dia kayak seperti Bukan nasi lembut ya. seperti
yang dimakan sama orang tuanya juga ya, nggak perlu disaring atau dilembek-lembekin jadi itu nggak perlu ya Bu ya. Kemudian ada senada selingannya, ada sayur, ada buah ya. Jadi untuk anak usia segini dia bisa pokoknya harus 3 kali porsi makannya Bu ya, pagi, sore, pagi, siang dan sore atau menjelang malam, dan 2 kali salingan. Untuk jenis di rumah sendiri Ibu tadi kan sudah cerita Bu ya, makannya sudah sama ya. Iya. Kayak Ibu juga. Jadi untuk anak segini pemberian makannya sudah sama dengan jenis makan keluarga. Jadi jenis makan keluarga itu harus ada memiliki 4 bintang. Kalau kita di sini dari zaman dulu ya 4 bintang. Jadi yang pertama itu nih, Ibu bisa ini Ibu dijelaskan Bu. Ada Bintang pertama nih Bu. ada jagung ya, kemudian nasi, roti. Makanan pokok utama ya. Selanjutnya ada apa di sini Bu? Ada kacang-kacangan ya. Betul. Apalagi Bu? Kalau kayak tempe tahu Iya, masuk tempe. keluar, betul Bu. Masuk di sini juga Bu ya, berarti sama aja bisa dikasih. Iya bisa makan tempe tahu? Bisa Bu ya. Kacang merah, kacang merah bisa dimasak Bu, di sop-sopan bisa Bu ya. Dicampur ya. Iya betul. Kemudian ada apa lagi nih Bu? Ada laptop ya. Ya betul. Dia mau makan ikan kan Bu ya di rumah? Mau aja sih. Mau aja Bu ya. Oke, selanjutnya Bu ada apa lagi nih Bu? Buah dan sayur ya. Iya betul. Jadi tetap dapat buah dan sayur. Buah-buahan dikasih di waktu selingan Bu ya. Nah, terus gambar apa? Dia tetap dapat apa Bu? Asli sedikit ya. Jadi tetap dapat ASI. Kalau bisa sih jangan skor Bu ya. Kalau bisa kan ayam susu Ibu masih aja kan ya? Masih ada aja sih. Masih ada. Cuma Ibu enggak di ini ya, enggak dipompa Nggak atau dikerah. dikerah ya. Jadi makanya dikasih nih. Padahal sebenarnya bisa Bu, Ibu kerah, Ibu simpan. Jadi menyusui itu nggak harus ketemu mulut bayi menghisap puting Ibu aja, enggak. Jadi walaupun Ibu memberikannya dengan digelas, diperah itu sama juga, dia tetap memberikan ASI juga, tetap menyusui juga, sama aja ya Bu ya. Jadi di sini Bu untuk ini Bu ya, untuk ASI. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ini Bu, persiapan sebelum Ibu memberi makan itu di rumah pasti cuci tangan kan Bu ya? Iya. Di rumah cuci tangan. Ini Bu, dari gambar ini Ibu bisa lihat apa aja Bu, kapan nih waktu cuci tangan yang tepat nih? Sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi anak, Betul. sebelum mengganti popok ya dia. Sebelum atau setelahnya gimana Bu? Sebelum selesai sudah. Ya, kalau sebelum sih nggak masalah, kalau menyambung makannya yang setelahnya itu kan pasti akan kontak lagi sama anaknya lagi ya. Kemudian terakhir tuh apa Bu? Setelah dari kamar mandi ya. Ya, betul itu. Untuk cuci tangan sendiri Ibu tadi jelaskan tadi ya, yang pertama tadi sama saya menjelaskannya kalau cuci tangannya yang penting basah aja gitu ya. Jadi sebenarnya Bu kalau bisa harus menggunakan sabun, dan minimal cuci tangan itu harus minimal ya Bu ya, 5 langkah. Dalam cuci tangan itu ada 6 langkah Bu. Nah kalau Ibu minimal lah 5 langkah nggak apa-apa. Karena apa? Karena dengan kita sudah menjalankan cuci tangan 5 langkah yang bagus, nanti kan anaknya saat kita berikan makan untuk kejadian misalnya kesakitan, misalnya anak jadi sakit karena kita tidak bersih kan jadi berkurang, maksudnya nggak akan terjadi seperti itu Bu ya. Yang pertama nih mungkin Ibu sudah tahu belum Bu? Belum tahu. Sedikit saya ajarin Bu ya. Pertama nih Bu, kalau cuci tangan, nah kan sudah basah nih ya, pakai sabun. Ini satu, kita gosok dulu. Nah kemudian punggung tangannya Bu. Ini ya. Ini kita bersihkan kanan kiri. Kemudian salah-salah jari lagi. Nah, tiga. Nah keempat ini ibu jarinya dibersihkan. Ini harusnya ini Bu ya. Sampai sini. Oke, sudah bergantian, baru kita ke punggung jarinya. Dibersihkan Bu ya. Kemudian, ujung-ujung jarinya dibersihkan, digosok dulu ya dengan benar. Kemudian terakhir tinggal dibilas. Oke, jadi ini sudah menjamin nih dibersih nih kalau sudah pakai sabun dan yang 6 langkah tadi ya, minimal 5 langkah lah Bu ya. Sudah dijalankan.
setelah itu bisa dilanjutkan dengan pemberian makan tadi, menyiapkan makannya, memberi makan, dan jangan lupa untuk kebersihannya Bu ya, tempat makannya, adiknya juga ya, supaya nanti mencegah adiknya kena sakit apa, perut atau gimana gitu ya, jadi infeksi. Oke, saya lanjutkan Bu ya. Untuk makan tadi sudah Bu ya. Kemudian ini Bu, untuk pemerahan ASI Bu, itu kan belum pernah coba Bu ya. Iya. Sebenarnya ASI itu bisa diperah Bu. Nah seperti ini Bu. Cara memerahnya seperti ini. Nah, adek, ya. Mau tulis di sini sayang. Nah, ini ya. Nah, di sini Bu, saya jelaskan ya sedikit tentang memerah ASI. Nah, di sini saya ada contoh nih Bu. Nah, caranya gimana? Jadi Ibu siapkan dulu nih. Yang pertama kan sudah cuci tangan Bu ya. Nah, habis itu Ibu siapkan gelas, wadah yang lebar, terbuka. Terus, nah saat ASI Ibu kalau misalnya ada pompa ASI bisa menggunakan pompa ASI. Kalau misalnya nggak ada kita bisa pakai manual aja. Nah bentuk tangan seperti bentuk kayak gini Bu ya. Kemudian kita sudah yakin bersih, tangan bersih, ini juga sudah bersihkan. Kemudian kita letakkan di ini di payudara kita. Bentuknya seperti ini Bu ya. Kemudian kita cari daerah biasa tuh. Ini kan ada kayak biji-bijinya gitu kan Bu ya. Kayak kalau dia keras itu kan, kalau Ibu tahunya itu keras kan Bu ya. Nah, itu Ibu tekan Bu. Sering sakit dah Bu kalau Ibu nggak nyusin tuh Bu. Iya. Kalau belum kerja sakit keras kan ya. Nah itu sebenarnya Bu dikerjain bisa keras tuh Bu. Jadi ditekan gini Bu ya. Nah diperah gini. Ini jangan didorong, nggak usah di ini juga, nggak usah di apa? Ke ini ke bawah nih nggak usah, nanti apa? Lecet nanti malahan ya, nggak nyaman Ibu. Jadi Ibu tekan aja gini, dicari yang kerasnya mana. Oh di sini ada nih. Nah ditekan gini ya. Ya, lakukan ini perlahan sampai ini betul-betul rasanya kayak kosong gitu ya. Nah sudah nggak anu lagi nih, nggak keras lagi, bisa putar lagi nih, cari yang anu, cari posisi yang paling penting kayak gini ya, cari lagi. Oh di sini ada lagi nih, keras lagi ya, biar perlahan sampai kosong. Dipastikan untuk satu bagian ini kosong, nanti pindah lagi ke sebelahnya gitu ya. Itu kalau untuk di Ibu di kerjaan nanti kan. Dan untuk penyimpanannya sendiri Ibu, kenapa sih ya? Ya Bu, jadi kan setelah diperas tadi, jadi tinggal disimpan nih. Untuk penyimpanan sendiri, kalau misalnya Ibu bawa keluar ini Bu ya, dia kayak pas itu, buat tahan dingin itu tahan 24 jam Bu. Kemudian Ibu bisa taruh di kulkas. Yang paling penting kan taruh di ini nih, di freezernya nih Bu, punya. Karena kan Ibu kerja nih. Itu bisa tahan sampai 3 bulan nih Bu. Kan Ibu hasilnya keluar aja terus ya, banyak aja kan Bu ya. Nah itu bagus tuh Bu, dikeran, disimpan. Terus kalau memang sudah ini kayak dibekukan nih misalnya, Ibu nanti mau memastikannya gimana? Nanti tinggal taruh di pintu kulkasnya itu selama 12 jam. Setelah itu jadi disiapkan juga, oh ini sudah mau ini nih, taruhin aja di bawah lagi kan, selama 12 jam. Baru nanti dihangatkan. Nah cara menghangatkannya ini dari gambarnya Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini ada wadah, jangan langsung di ininya. Jadi wadah, terus nanti ada gelasnya, ada tentunya. Jadi wadah ini dikasih air kayak mendidih gitu kan. Baru letakkan gelas yang tahan ini tadi di dalam ini. Oh bukan botolnya ya? Masukkan gelas atau misalnya pakai botol ya. Botolnya tadi benar sih di gelas itu kan kayak yang tahan dengan panas gitu kan. Masukkan itunya. Jadi nanti dirasakan tuh. Kalau sudah kan jangan sampai terlalu panas. Yang penting kulit Ibu tahan, misalnya dicoba di tangan oh sudah hangat gitu kan. Anaknya maksudnya nyaman di Ibu juga, baru dikasihkan ke anaknya ya. Nah pembagiannya nih bisa pakai gelas. Memang lebih bagus pakai gelas sebenarnya Bu, supaya anaknya nanti nggak bingung puting. Tapi untuk ini kan dia mau aja Bu ya. Jadi tetap di rumah pakai dodot kan ya? Iya. Malam mau juga beli sama Ibu. Iya mau. Nggak cerewet kan maksudnya, nggak yang kayak menolak itu nggak ya? Nggak sih. Nah berarti nggak apa-apa Bu kalau memang Ibu mau kasih itu juga, tapi diganti isinya jangan sukor ya kalau bisa ya, karena kan ASI Ibu banyak nih, masih mencukupin aja. Jadi suka diganti sama ASI ya? Nah betul. Begitu Ibu. Oke. Saya
kembali ke sini lagi Bu ya untuk yang untuk jadwal pemberian makannya. Nah, kalau bisa sih Bu, kan ini dalam satu hari pemberian makannya tuh 3 kali makan beratnya dan 2 kali selingan Bu ya. Diusahakan 3 kalinya harus diberikan Bu. Ya Bu ya. Jadi untuk teksturnya juga, nah kan Ibu tadi memberikannya yang lembek Bu ya. Nah kembali lagi jadi untuk pemberian makannya, nangis, ngantuk kan saya. Nah jadi untuk pemberiannya teksturnya kalau bisa yang itu harus sama aja sama yang Ibu makan. Dia sudah bisa makan sendiri Bu. Bisa tapi ada terhambur-hambur. Tetap didampingi Bu ya. Jadi Ibu dia makan sendiri, tetap nanti kalau misalnya Ibu atau pengasuhnya di rumah bisa disuapin tetap Bu ya. Tetap dibantu, yang penting cuci tangan dulu ya. Jadi usahakan sih habis sebenarnya itu Bu dalam ini satu mangkok ini ya. Iya. Kalau ukuran Tia ini dari satu mangkok ini sebenarnya 3/4 bahkan sampai penuh Bu perlahan. Kalau bisa sih dihabiskan Bu ya. Karena kan kita mengejar nih menguranginya ya. Kalau bisa sih kalau di rumah makannya gini enggak Bu? Lengkap enggak nih? Kadang-kadang masih sama saya. Enggak, maksudnya nih ada mamahnya, ada bapaknya. Jarang Bu ya. Kalau bisa diusahakan Bu ya biar dia makannya nih kayaknya, maksudnya kalau lengkap kan semuanya makan, jadi dia ada kayak motivasi tentang makan, rame gitu makannya. Terus dia juga melihat Ibu makan ikan nih, jadi kan dia mencontoh, jadi dia ikutin Ibu makan, jadi dia mengikut. Gimana Bu? Bisa kira-kira Bu kalau di rumah gitu? Insya Allah Bisa Bu ya. Untuk ASI diusahakan Bu ya, kalau bisa diberikan apa Bu? ASI aja ya. Kalau bisa betul Bu ya. Jadi itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Jadi kalau misalnya soal makan nih ya kan, buat nambah berat badan, memang harus 3 kali ya enggak? Ya memang sudah harinya Bu, sudah memang ketetapan itu memang anak segini makannya memang 3 kali, sama kayak kita dewasa yang seperti ini ya. Menunya ya itu harus ini aja, memang harus 4 bintang ini, harus dalam satu piringnya ada ikannya, ada yang dari nabatinya, protein nabatinya, kayak tempe tahu tadi, kacang-kacangan, kemudian harus ada sayurannya, kemudian yang utama kan nasinya juga ada. Maksudnya apa? Nasi pun juga bisa diganti sama yang lain, misalnya dia mau makan kentang, nggak apa-apa, dikasih lagi itu kentang, atau dari bagian roti, ganti makan roti ya. Penting sehari itu 3 kali pemberian dan 2 kali untuk selingannya ya. Biar terpenuhi untuk gizi seimbangnya ya. Kira-kira ada lagi Bu? Sudah aja ya. Ibu rencana bulan depan timbangnya di mana Bu lagi? Ke posyandu. Kalau misalnya Bu, kalau bisa sih ke puskesmas dulu aja biar saya lihat lagi nih ada kenaikan kan enggaknya ya. Kita lihat ya. Yang jelas yaitu makannya harus dikejar ya. Jadi memang betul-betul sehari itu 3 kali dikasih ya. Kira-kira apa lagi nih Bu yang perlahan aja ya, nggak usah harus penuh, harus habis ya. Perlahan, yang penting nggak apa-apa, nggak perlu penuh dulu, yang penting 3/4-nya aja dulu. Kalau dia bisa menghabiskan 3/4 tambah sedikit sampai dia bisa 1 mangkuk ya, bisa ya. Itu aja. Kira-kira ada lagi Bu? Ibu dulu deh. Ya. Oke, sudah ya Kia ya. Nanti di rumah makan sayang ya. Harus makan. Iya Ibu. Ibunya juga ini sudah bagus sebenarnya, sudah mau membawa anaknya ke posyandu rutin. Bagus sudah pokoknya ini ya. Cuma tinggal di sini aja lagi ditingkatkannya ya. Baik Ibu, jadi untuk kesimpulannya untuk pemberian makan
usia anak dari 12 sampai 14 bulan ini kan dia sudah 16 bulan Bu, ya. Yang pertama itu harus yang bergizi, seimbang dan bervariasi. Ini bisa disebut dengan menu makan 4 bintang tadi ya Bu, ya, yang saya seperti jelaskan. Jadi yang pertama itu harus mengandung ini makanan pokoknya, ada sumber karbohidrat ya Bu, ya, bisa nasi, singkong, kentang, atau yang lainnya. Kemudian harus ada mengandung sumber protein nabati kayak tempe, tahu, kacang-kacangan ya. Kemudian untuk yang bintang ketiganya di sini ada sumber protein hewani. Sini ada ikan, ayam, telur, apa yang ada daging misalnya dia mau makan seafood gitu ya. Kemudian yang sumber bintang keempatnya ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian untuk jadwal pemberiannya untuk Kia ini sudah menu sudah 3 kali ya, 3 kali pemberian sama seperti kita dewasa itu, dan 2 kali selingan. Jadi dia ada 5 kali pemberian, misalnya buah warna. Dan kemudian diusahakan ini Bu ya, untuk saat makan kalau bisa makan itu harus kumpul ketiga baris ini ya, karena dia ini menyontok orang tuanya, melihat pekatnya lebih cepat dia ngambilnya ya. Kemudian terakhir jangan lupa ASI tetap diberikan ya Bu ya, karena ada yang namanya zat antibodi itu yang hanya didapat dari ASI, sedangkan susu formula itu nggak ada ya Bu ya. Nah, jadi ASI tetap diberikan, saat anak mau tetap diberikan ya. Caranya karena ibu bekerja bisa dengan diperas tadi ya. Ini itu aja Bu ya. Ya, dari saya. Kalau memang ada pertanyaan ibu bisa tanyakan lagi. Gimana Bu? Udah cukup saja. Cukup ya. Bisa diulang Bu. Harus memenuhi 4 bintang ini ya makanannya. Betul. Terus ASI harus tetap diberikan. Dan pemberiannya harus berapa 3 kali Bu? kali. 3 kali pemberian Bu ya, biar kita bisa mengejar berat badannya 3 kali. Kemudian memang harus ada selingan Bu ya. Kalau bisa juga makannya harus Bersama-sama ya. nah, orang tuanya lengkap, kalau ada neneknya juga sama-sama biar dia bisa lebih nyaman juga, makannya juga lebih senang ya, bisa menghabiskan makanannya. Dan ini juga Bu, lupa tadi untuk menunya jumlah porsinya itu kalau untuk anak usia segini biasanya itu 3/4 mangkok, ukuran mangkok yang itu tahu mangkok ayam jago Bu. Nah itu gitu ya, yang aja 250 ya, 250 ml itu kalau bisa dia sudah menghabiskan 3/4-nya. Nah bertahap sampai dia bisa menghabiskan untuk ukuran 1 mangkok penuh. Oh iya. Gimana Ibu? Ada yang mau ditanya lagi? Itu sudah cukup. Cukup Bu ya. Nanti jangan lupa kembali Bu ya, bulan depan ya. Kalau bisa di sini sih Bu ya, biar nanti saya bisa melihat ini. Berarti masa ke posyandu ke sini aja. Kesini dulu bulan depan, dan kita langsung biar saya lihat ini gimana kenaikan anunya ya. Oh iya. Kita anu lagi, diulang lagi. Ya, sudah ini Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama ini bukunya Bu. Ya, Kia harus makan ya sayang ya. Banyak. Bye. Oke. Dadah dulu. Makasih banyak ya Bu ya juga. Ya, permisi Bu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Kia. Dadah.